Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sugi Sugriwa. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial create and read data menggunakan PHP dan MySQL. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu create. Create itu adalah sebuah proses menciptakan atau membuat data, di mana operasi create ini seringkali digunakan pada saat kita membuat suatu aplikasi. Berikut langkah-langkah membuat aplikasi create. Nah, pertama-tama kita hidupkan dulu XMPP-nya. Di sini kita udah hidup semua ya XMPP, Apache sama MySQL-nya kita jalanin. Lalu kita bikin codingannya nih. Itu kita buka Visual Studio Code. Nah, hapus dulu. Nah, di sini kita akan membuat script-nya. Script lagi. Nah, kita bikin scriptnya nanti kita disimpan di XMPP local disk C, terus di XMPP htdocs latihan 8. Kalian bisa nama filenya latihan 8, terus nama ini nama file yang di luar ya, terus nama file yang di dalamnya itu kalian kasih nama koneksi PHP. Nah, pertama-tama kita bikin awalan PHP-nya dulu. PHP seperti ini awalannya. Lalu kita bikin koneksi dulu nih pertama-tama. Koneksi sama dengan MySQL connect dalam kurung localhost, karena kita pakainya localhost. Localhost salah nulis. Localhost, lalu di sini koma, lalu root, dalam kutip ya, root, koma, dan dalam kutip lagi perkuliahan. Maksudnya perkuliahan ini pertama-tama kita terus bikin database dulu teman-teman. Kita bikin database di MySQL-nya. Untuk cara pembuatannya kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya. Nah, ini database-nya. Sebelumnya kita udah buat dulu. Nama database-nya ini perkuliahan. Lalu di sini kita bikin database mata kuliah, nama dosen, hari, dan jam. Ada 4 tabel ya. Nah, ada 4 tabel. Tujuannya biar ini terkoneksi nantinya ke si database tadi. Jadi harus ada database dulu. Lanjut ya. Ini udah. Lalu ujungnya kita bikin titik koma. Nah, di sini kita jadinya connect. Cek connection. Nah, kayak gini. Connect-nya kemana? Ke MySQL. MySQL lagi. Ini spasi ya. MySQL connect, lalu sini erno, dalam kurung lagi, lalu di sininya kita kurung. Nah, lalu ESO-nya kita bikin koneksi database gagal. Koneksi data. Di satunya database gagal. Titik 2. Lalu di sini space, koma, MySQL underscore error. Jika database-nya gagal, nanti udah ketahuan error kalau database-nya salah. Nah, lanjut, space-nya kita tutup PHP. Nah, untuk koneksinya kita udah jadi kayak gini nih scriptnya. Kalian bisa contoh buat teman-teman di rumah. Localhost root. Nah, untuk selanjutnya kita bikin indeksnya. Kita mau coba dulu ya. Di sini coba
apakah benar localhost index. Harusnya pas jadi mana coba. Oh, koneksi ya, salah. Koneksi. Nah, kalau kalian benar, ini di sini nggak bakal jadi apa-apa ya, putih semua. Kalau scriptnya benar. Kalau script kalian salah, pasti ada bacaan error atau apa. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bikin indeksnya nih. Di sini saya udah buat indeksnya. Nah, biar cepat, karena durasi video juga, kalian bisa contoh nih indeksnya. Indeksnya tuh kayak gini, ini script keduanya ya. Disimpannya sama tadi di dalam exam.vv htdocs, sama di file latihan 8. Nah, nama filenya kita pakai index php. Kalian bisa contoh, lihat di sini. Kita bikin head datanya dulu, lalu kita bikin tabel, karena kita bikinnya emang tabel sih, tabel jadwal kuliah. Contohnya, kalian mungkin bisa bikin tabel untuk apa? Nah, di sini kenapa saya tulis mata kuliah, nama dosen, hari, dan jam itu disamain sama database yang kita buat tadi. Yang ini. Ini ada mata kuliah, nama dosen, hari, dan jam. Biar sinkron gitu. Nah, ini scriptnya kita pakainya HTML ya. Nah, selanjutnya kita bikin tadi create-nya. Sekarang kita bikin read datanya. Apa sih itu read data? Read data itu adalah suatu proses membaca atau menampilkan data yang telah kita buat umumnya ke dalam sebuah tabel. Jadi kita bikin tampilannya nih dari si indeks ini nantinya. Biasanya setelah aplikasi disimpan, delete, update, dieksekusi, maka akan langsung menuju kepada file read. Jadi read itu hasilnya lah. Nah, kita bikin prosesnya dulu nih. Prosesnya, script prosesnya. Kita bikin sebentar. Sama, ini PHP juga. PHP. Di sini kita tulis include. Include-nya nanti apa? Koneksi ya tadi. Koneksi. Kutip 1. Koneksi.php. Ini koneksinya ntar ke si koneksi yang awal, script yang awal tadi. Nah, di sininya ini satu aja. Nah, biar rapi. Di sini kita tulis tadi apa aja? Mata kuliah ya. Mata kuliah sama dengan postnya post. Satu aja dalam kurung kayak gini, kutip 1 mata kuliah 3. Oke. Dilanjut ya, maaf tadi videonya terpotong. Nah, selanjut kita udah bikin kayak gini, kita izinnya kasih titik koma. Nah, kalian bikin kayak tadi semua biar cepet. Kita kopas. Nah, di sini tadi biar cepet kita hapus, tinggal kita hapus. Tadi mata kuliah, habis mata kuliah, nama dosen, nama dosennya, post di sini juga nama dosen, underscore ya. Di sini kita kasih hari, di sini juga hari. Kehapus. Kutip hari. Lalu di sininya jam. Dalam kutipnya aja kita tulis jam juga. Jam. Nah, udah selesai nih. Lanjut. Kita tulis di sini MySQL. SQLi-nya. Lalu underscore apa ya? Query kalau nggak salah. Query. Nah, lalu kita sebenarnya koneksinya ke dalam kutipnya
insert into jadwal kuliah. Untuk jadwal kuliahnya kita ngikut di sini ya. Sebentar. Jadwal kuliah harus disamain. Jadwal kuliah. Oh, beda. Values. Oh, maaf, huruf besar semua harusnya. Values. Lalu habis ini tuh, oh, sebelumnya dalam kurung lagi bikin. Kutip 1 dari mata kuliah. Oh, di mata ya. Mata kuliah. Kutip satu lagi. Lalu koma. Kutip 1. Nama dosen. Kutip 1. Lalu koma. Kutip 1. Jadi kalian tulis lagi nih nama dosen, hari dan jam ya. Hari, koma, dan jam ya. Jam. Titik, tutup kurung. Nah, di sini kutip 2-nya. Tutup kurung lagi. Ujungnya kita kasih titik koma. Nah, jadi kita cek dulu insert into jadwal kuliah, mata kuliah, nama dosen, hari dan jam. Benar. Nah, kita tulis headernya. Header lokasinya ya. Kutip 2. Location tampilan titik nama tampil. Lokasinya misalkan nanti tampil.php. Koma. Nah, kita tutup PHP-nya. Udah jadi, kita save. Kita udah save juga. Nah, selanjutnya kalian bikin script baru lagi. Untuk ini nama scriptnya itu tampil PHP. Di sini saya udah bikin scriptnya. Script itu kayak gini nih. Bikinnya HTML. Jadi ada PHP, ada HTML ya. Ini scriptnya, mata kuliah, jadwal kuliah, indeks. Ini ngambilnya dari indeks lagi, sama kayak indeks yang tadi ya. Ini jadwal kuliah. Kalau ini dia ngambilnya di koneksi. Ini ada nomor, ada mata kuliah, nama dosen, hari, jadwal. Ini untuk pembuatan tabelnya. Nanti tampilannya tuh ada di sini. Kalian masukin data, nanti datanya akan ngumpul di dalam tabel. Ini scriptnya. Nah, kita cek dulu takut ada yang salah. Jadwal kuliah, koneksi. Udah. Kalau udah scriptnya, kita coba langsung bikin baru. Nih, kalian bikin localhost latihan dan buka yang indeks PHP-nya. Nah, hasilnya tuh nanti kayak gini. Misalkan, maaf tadi video terpotong. Nah, selanjutnya kalau sudah kayak gini, kita tinggal masukin datanya nih. Masukin datanya. Mata kuliahnya di sini saya coba dulu, misalkan psikolog. Nama dosennya Jainuri. Oh, huruf besar aja sih ya. Jainuri. Nuri. Nah, dia ngajarnya dari Senin dari jam 8 sampai jam 10. Kita simpan. Nah, hasilnya itu nanti kayak gini, teman-teman. Mata kuliahnya, tabelnya udah keisi. Kalau kita misalkan mau tambah tabel, tinggal tambahin aja nih mata kuliahnya. Misalkan matematika. Nama dosennya Bu Erna. Harinya dia hari Selasa.
Jamnya ini sama juga, jam 8 sampai jam 10. Simpan. Nah, sini dia udah ada otomatis kesimpan. Kita tambah lagi. Misalkan dosennya PTI pengantar teknik industri. Vario, harinya hari Kamis. Jamnya kita rubah nih, misalkan dari jam 10 sampai jam 12. Kita simpan. Nah, gini deh hasilnya jadi. Nah, kayak gini doang sih cara buat create and read pertabelan. Scriptnya kalian bisa contoh di sini. Oh, ada 4 ya tadi, lupa. Apa yang nggak ada sini? Koneksi proses tampilan. File. Indeks ya, indeks nggak ada tadi. Sama indeks ada 4 nih. Ini indeksnya. Ini koneksinya, kalian bisa lihat scriptnya. Kalian bisa contoh juga dibuat di rumah. Ini untuk indeks jadwal kuliah. Ini untuk prosesnya. Ini ada mata kuliah, nama dosen, hari, jam. Jadi untuk ini disamain sama database ya. Jadi misalkan ini saya lihat ini database-nya. Nih, ini database-nya ada mata kuliah, nama dosen, hari, dan jam. Nah, di script-nya juga kalian harus sama. Mata kuliah, nama dosen, hari, dan jam. Di sini juga sama, mata kuliah, hari, dan jam. Jadi kalian nggak boleh beda gitu. Kalau beda nanti datanya nggak sinkron. Dan terus, untuk MySQL-nya yang di line 9, koneksi, insert to jadwal kuliahnya. Jadwal kuliahnya ini adalah nama file di database ya. Nah, nama tabelnya ini jadwal kuliah nih yang di atas. Jadi di scriptnya juga harus jadwal kuliah. Nah, di tampilan juga sama. Untuk line 22 di sini juga harus jadwal kuliah. Jadi si database dan si scriptnya itu harus sama gitu pendataannya. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan soal membuat create and read menggunakan PHP dan MySQL. Semoga bisa diaplikasikan oleh teman-teman juga. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.